Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Para Sahabat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pembesar para hafiz hadis. Namanya adalah Abdurrahman bin Syakhr ad-Dausi, seorang sahabat besar yang terkenal, masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Penghuni Sufah yang paling dikenal sepanjang hayat Nabi dan tidak berpindah darinya. Dia adalah pemimpin orang-orang yang tinggal di Sufah, baik yang permanen maupun yang temporer. Salah satu tokoh orang-orang fakir miskin di zaman Nabi. Dia bersabar menghadapi kefakiran yang sangat parah, sehingga dia bisa menimba banyak ilmu dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kelaparan yang berat dirasakannya. Namun dia memikulnya dengan sabar. Aku pernah terjatuh di antara mimbar dan kamar karena lapar, sehingga orang-orang yang lewat berkata, "Orang ini gila." Aku tidak gila, akan tetapi kelaparan. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Aku pernah menempelkan perutku ke tanah karena lapar dan mengikat batu di perutku. Aku pernah meminta salah seorang dari mereka untuk membacakan suatu ayat kepadaku, padahal aku lebih mengetahui tentang ayat tersebut darinya. Tidak ada maksud dariku kecuali aku berharap dia akan mengajakku ke rumahnya dan memberiku makan. Dia diberi nama kecilnya Abu Hurairah karena suatu sebab yang dia ceritakan sendiri. Dia berkata, "Dulu aku seorang pengembala domba dan aku memiliki seorang kucing kecil. Pada malam hari, aku biasa meletakkan kucing tersebut di sebuah pohon. Sedangkan pada siang hari, aku membawanya pergi dan bermain-main dengannya. Maka mereka pun akhirnya memanggilku dengan Abu Hurairah." Di antara ciri fisik Abu Hurairah, dia berkulit coklat. Daerah di antara kedua pundaknya lebar. Memiliki sepasang kepang rambut dan kedua gigi depannya renggang. Abu Hurairah berbahagia dengan apa yang didapatkannya dari Nabi berupa kelembutan beliau, sebagaimana dia berbahagia karena cita-cita besarnya terwujud, yakni hidup di sisi Nabi dan menimba ilmu dari beliau. Namun masih ada satu perkara yang membuatnya sangat bersedih dan mengeruhkan kejernihan hidupnya, yaitu ibunya masih di atas kesyirikan, menolak untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Abu Hurairah sudah mengajaknya kepada Islam berulang kali, namun dia selalu menolak. Abu Hurairah tidak kenal henti dalam mengajak ibunya kepada Islam, tidak kenal putus asa. Abu Hurairah terus memintanya setiap hari agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Suatu hari, ibu Abu Hurairah jengkel dan mengucapkan kata-kata tidak baik tentang Nabi. Abu Hurairah sangat menyesali kata-kata ibunda terhadap Nabi. Dia memikul kegelisahan berat karena itu. Dia khawatir ibunya akan ditimpa azab dari Allah. Dia juga takut terhadap dirinya bila menjadi sebab apa yang menimpa Nabi dari kata-kata ibunya. Abu Hurairah merenung dan dia tidak mendapatkan jalan kecuali Rasulullah yang diharapkan membantunya. Abu Hurairah bergegas menemui Rasulullah. Dia datang menemui Nabi di masjid, sedangkan air matanya masih membasahi wajah dan janggutnya. Dia mengucapkan salam dan duduk. Nabi langsung bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Hurairah?" Kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mengajak ibuku masuk Islam, namun beliau menolak. Suatu hari aku mengajaknya, namun dia mengucapkan kata-kata tentang dirimu yang tidak aku inginkan. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibuku, wahai Nabi." Maka Nabi pun merespon permintaannya. Beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, ya Rabb,
berikanlah hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Melihat itu, Abu Hurairah bersuka cita dengan doa Nabi. Dia berharap kebaikan di belakangnya. Tidak lama setelah itu, dia meninggalkan majlis untuk pulang kepada ibunya menyampaikan kabar gembira tentang doa yang penuh berkah itu. Allah langsung mengabulkan doa nabinya dan Allah segera memuliakan hambanya yang soleh. Abu Hurairah terburu-buru pulang untuk bertemu ibunya dengan berlari dengan cepat. Dan ternyata pintu rumahnya tertutup rapat. Dan aku mendengar gemericik air. Kemudian aku membuka pintu dan mendengar ibuku mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka aku kembali sambil menangis karena bahagia. Abu Hurairah merasakan sebuah beban yang sangat berat telah melayang dari hatinya pasca ibunya mengucapkan syahadat. Dia pun mengetahui bahwa tidak ada lagi penghalang untuk memfokuskan hatinya, pendengaran dan penglihatannya kepada Rasulullah agar bisa memahami Islam dengan pemahaman yang sempurna dan mengejar ilmu-ilmu yang terlewatkan. Abu Hurairah selalu bersama Nabi. Dialah sahabat yang paling banyak hafalan dan riwayatnya terhadap hadis. Dia meriwayatkan lebih dari 5.374 hadis, di mana Al-Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan dirinya sebanyak 326 hadis. Abu Hurairah radhiyallahu hidup sesudah Rasulullah selama hampir kurang 50 tahun. Kesibukan utamanya adalah mengajarkan masyarakat, memahamkan mereka tentang agama mereka, menyampaikan kepada mereka tentang hadis-hadis Rasulullah yang dia dengar selama menjadi sahabat dan apa yang dia hafal dari para sahabat Nabi lainnya saat Nabi masih hidup dan sesudah beliau wafat. Dia tidak pernah mendapatkan apapun dari pekerjaan ini, sehingga dia disebut sebagai seorang sahabat pendidik. Dia mendidik sebuah generasi besar. Di antara murid-muridnya adalah para ulama tabi'in dan imam Islam yang peruh kedua abad pertama. Kepedulian ke Abu Hurairah terhadap belajar tidak lebih rendah daripada perhatiannya terhadap mengajar. Dia menyertai Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan para sahabat besar lainnya. Dia menimba fikih dari mereka, belajar Al-Quran dari mereka dan juga dari Ubay bin Ka'ab. Ibadah dan ketakwaan Abu Hurairah, ilmu bukan satu-satunya ciri khas sahabat besar lagi mulia ini. Masih ada yang lain yang tidak kalah darinya, yaitu ketakwaan kepada Allah. Dalam beribadah kepadanya menghiasi diri dengan akhlak-akhlak mulia dan perilaku yang terpuji. Abu Hurairah adalah sahabat yang banyak beribadah, banyak sholat malam, sholat dengan ruku dan sujud panjang, banyak beristighfar dan bertasbih. Berdoa dengan berdoa yang panjang, selalu kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Abu Hurairah dan Ibnu Umar masuk ke pasar sambil bertakbir dan orang-orang pun bertakbir mengikuti keduanya pada 10 hari pertama Zulhijjah datang. Diriwayatkan dengan sanad sahih dari Abu Usman Al-Ghazali bahwa dia berkata, "Aku bertamu di rumah Abu Hurairah selama 7 malam. Dia dan istrinya dan pelayannya membagi malam menjadi 3. Diriwayatkan juga dengan sanad sahih darinya bahwa dia biasanya bertasbih 12.000 kali per hari. Dia berkata, aku bertasbih sebanyak dosa-dosaku. Dia berusaha keras menjaga 2 rakaat fajar dan berwasiat kepada rekan-rekannya agar menjaga keduanya. Dia berkata, jangan meninggalkan 2 rakaat fajar sekalipun kuda mengejarmu." Saat dunia mulai mendatangi Abu Hurairah, di mana harta melimpah di hadapannya, dia berpakaian dari bahan yang lembut dan kehidupannya membaik. Dunia tetap tidak mengubahnya dan dia tidak memalingkan perhatiannya kepada dunia. Sebaiknya dia bersikap zuhud terhadap dunia dan selalu memperhatikan akhirat. Dia tetap berjalan di atas jalan yang dilewati oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk.
Abu Hurairah selalu memperhatikan akhirat dan tidak menengok ke dunia, memandang kenikmatan dan kelezatan dunia sebagai sesuatu yang rendah. Dia selalu ingat bahwa dia akan ditanya di alam kuburnya dan akan berdiri menghadap Robnya, dan Robnya akan menghisap amal perbuatannya. Adapun di antara keutamaan Abu Hurairah yang pertama adalah Abu Hurairah memiliki keistimewaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh para sahabat lainnya. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam suatu dan minimnya bekalku, sesungguhnya aku sedang menendaki sebuah jalan terjal menanjak yang ujungnya adalah surga atau neraka, dan aku pun tidak tahu berujung di manakah aku berhenti. Hari terakhir tiba, Marwan bin Al-Hakam menjemput Abu Hurairah. Dia berkata, semoga Allah menyembuhkanmu wahai Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun menjawab, ya Allah, sesungguhnya aku sangat ingin bertemu denganmu, maka aku harap engkau pun ingin bertemu denganku. Marwan berpamitan dari sisinya, dan dia pun belum tiba di tengah pasar, melainkan Abu Hurairah sudah meninggal. Ruhnya yang tenang dibawa naik kepada Robnya. Abu Hurairah meninggalkan kehidupan yang fana ini untuk masuk ke kehidupan yang lebih kekal dan tenang atas izin Allah. Sejarah menulis dengan tinta tebal sebuah peristiwa, termasuk salah satu peristiwa besar pada tahun 59 Hijriah, yakni peristiwa wafatnya seorang sahabat Rasulullah dan muridnya yang paling unggul, Abu Hurairah Ad-Dawsi Al-Yamani. Sesudah kehidupan yang syarat dengan ilmu dan ibadah serta amal soleh, masyarakat menangisinya dan bersedih dengan kesedihan yang mendalam. Demikian pembahasan mengenai Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.